Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat solih-solihah. Belajar lagi dengan matematika itu mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar statistika dasar tentang pengolahan data. Apa saja yang akan kita pelajari pada pengolahan data kali ini? Yang pertama adalah data, baik itu meliputi pengertian data maupun sumber data. Yang kedua adalah data dalam tabel, meliputi menyajikan data dalam tabel, membaca dan menafsirkan data dalam tabel. Dan yang terakhir adalah diagram batang, meliputi menyajikan data dalam diagram batang, membaca serta menafsirkan data dalam diagram batang. Pengertian data. Apa itu data? Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Contoh proses pengolahan data yaitu pemilihan ketua kelas, pemilu, sensus penduduk. Ayo sebutkan apa saja proses pengolahan data yang lainnya. Dan yang ketiga adalah sumber data. Sumber data dapat diperoleh melalui wawancara. Misal sumber data yang diperoleh melalui wawancara yaitu wawancara dengan narasumber yang dilakukan secara langsung. Misalnya data yang diperoleh dengan cara mengukur langsung tinggi badan ataupun menimbang langsung berat badan siswa. Dan contoh yang lain adalah data yang diperoleh dengan cara menanya langsung tentang hobi teman. Yang kedua adalah cara memperoleh data, yaitu pengisian lembar kuesioner atau angket. Misalnya data pemilihan ekstrakurikuler ataupun data tentang biodata siswa. Dan cara memperoleh data yang lain yaitu dengan mengambil data dari sumber yang sudah ada. Misal laporan keuangan, data absensi, ataupun data hasil sensus penduduk. Menyajikan data dalam tabel. Apa itu tabel? Tabel merupakan daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Data yang disajikan dalam bentuk tabel dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Apa saja informasi yang termuat di dalam tabel? Yaitu antara lain data, misalnya tinggi badan maupun berat badan, jenis hobi, pekerjaan orang tua, dan sebagainya. Yang kedua adalah frekuensi, yaitu banyaknya atau jumlah dari setiap data. Dan yang ketiga adalah jumlah semua data. Pada tabel, jumlah semua data tidak selalu muncul. Berikut contoh tabel. Pada bagian kolom sebelah kiri memuat data, misal berupa nilai siswa ataupun tinggi badan. Sedangkan yang di sebelah kolom kanan menunjukkan frekuensi, yaitu banyak atau jumlah dari masing-masing data. Dan yang di kolom terakhir bisa memuat tentang jumlah, yaitu jumlah dari semua data. Langkah-langkah membuat tabel. Yang pertama adalah kelompokkan data secara berurutan. Yang kedua, hitunglah banyak setiap data yang sama. Dalam tabel, kita dapat memasukkan turus untuk memudahkan menghitung. Apa itu turus? Turus merupakan istilah untuk menggambarkan angka berupa simbol tertentu dengan tujuan untuk mempermudah pembacaan angka, terutama angka yang dalam jumlah banyak. Yang terakhir adalah tuliskan setiap kelompok data beserta banyaknya dalam tabel. Contoh menyajikan data di dalam tabel. Perhatikan nilai ulangan matematika kelas 4 di bawah ini. Dari nilai tersebut kita akan masukkan nilai-nilai di atas di dalam tabel. Langkah yang pertama adalah kelompokkan data secara berurutan. Kita dapat melihat data yang paling rendah. Data yang paling rendah yaitu nilai 6 dan data yang paling tinggi adalah nilai 9. Dan kita kelompokkan data tersebut dari mulai nilai yang paling rendah ke tinggi, yaitu mulai dari nilai 6, 7, 8, dan 9. Langkah yang kedua adalah hitunglah banyaknya setiap data. Kita mulai hitung dari nilai yang paling rendah, yaitu nilai 6. Untuk memudahkan menghitungnya, kita dapat memakai turus. Kita mulai hitung nilai 6 ada berapa? 1. Kita coret untuk menandai bahwa nilai tersebut sudah kita hitung. Kita masukkan turus 1. Ada berapa lagi nilai 6? Masukkan turus lagi 2. Nilai 6 berarti jumlahnya ada 3. Kita masukkan kepada jumlahnya. Selanjutnya adalah nilai 7. Kita hitung nilai 7 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, setiap angka 5 kita ikat ya untuk memudahkan untuk menghitungnya. Ada berapa lagi? Nilai 7? 6. Ya. Nilai 8 kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ikat. Kalau sudah 5 kita ikat. Nilai 9 ada berapa? 1. Ya. Kita hitung jumlahnya, nilai 6 ada 3, nilai 7 ada 6, nilai 8 ada 5, dan nilai 9 ada 1. Kita jumlahkan adalah jumlahnya 15. Berikutnya adalah membaca dan menafsirkan data dalam tabel. Nah, di sini ada perbedaan antara membaca data dan menafsirkan data. Bedanya apa? Kalau membaca data itu melihat dan memahami informasi yang tertulis pada tabel. Sedangkan menafsirkan data menemukan informasi yang tidak tertulis pada tabel. Contoh pada data di bawah ini dapat kita peroleh bahwa membaca data yaitu contohnya nilai 6 ada 3 siswa, nilai 7 ada 6 siswa. Itu contoh membaca data. Sedangkan contoh menafsirkan data pada tabel di samping antara lain misalnya nilai terendah adalah 6 dan nilai terbanyak yang diperoleh siswa adalah 7. Berikutnya adalah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Apa itu diagram batang? Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Diagram batang dapat dibuat secara tegak atau mendatar. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat diagram batang? Yang pertama adalah lebar setiap batang-batang diagram harus sama. Yang kedua, jarak antara batang-batang diagram juga harus sama. Dan jangan lupa tinggi batang-batang diagram harus banding dengan informasi yang ditampilkan. Berikut di bawah ini adalah contoh menyajikan data dalam diagram batang, baik itu diagram batang tegak maupun diagram batang mendatar. Apa perbedaan diagram batang tegak dan mendatar? Adalah terletak pada posisi batang diagramnya. Pada diagram batang tegak, posisi batang diagramnya berdiri tegak atau vertikal, sedangkan pada diagram batang mendatar, posisi batang diagramnya mendatar atau horizontal. Dapat dilihat seperti ini posisinya. Kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang vertikal. Langkah-langkah membuat diagram batang vertikal yaitu yang pertama adalah jika data dalam bentuk acak, susunlah data dalam tabel terlebih dahulu. Yang kedua, buatlah 2 garis yang saling tegak lurus. Yang ketiga, tuliskan jenis data pada garis mendatar dan tuliskan bilangan untuk menyatakan frekuensi atau banyaknya setiap data pada garis tegak. Dan yang terakhir adalah gambarlah batang berbentuk persegi panjang di setiap jenis data dengan tinggi sesuai banyak data. Langsung kepada contohnya, perhatikan tabel berat badan siswa kelas 4 berikut ini. Kita akan membuat diagram batang vertikalnya. Maka langkah yang pertama adalah buatlah 2 garis yang saling tegak lurus. Yang kedua, tuliskan jenis data pada garis mendatar. Dalam hal ini datanya berupa berat badan dalam satuan kilogram. Dan pada garis tegak menyatakan frekuensi, yaitu banyaknya siswa yang mempunyai berat badan tersebut. Nah, yang terakhir adalah gambarlah batang berbentuk persegi panjang. Kita mulai dari berat badan data yang paling terkecil yaitu 35 kg ada 5 siswa, 36 kg ada 3 siswa, 37 kg ada 6 siswa, 38 kg ada 4 siswa, dan yang terakhir adalah 39 kg ada 2 siswa. Ingat, perhatikan bahwa tinggi batang diagram harus sesuai dengan informasi yang diberikan, serta lebar dan jarak batang diagram harus sama. Berikutnya adalah membaca dan menafsirkan data dalam diagram batang. Seperti yang telah kita ketahui di depan bahwa membaca data adalah melihat dan memahami informasi yang tertulis pada tabel. Sedangkan menafsirkan data adalah menemukan informasi yang tidak tertulis pada tabel. Berikut contoh membaca dan menafsirkan data dalam diagram batang. Perhatikan diagram batang di samping.
Dari hasil membaca data pada diagram batang di samping antara lain, dapat diketahui bahwa berat badan 38 kg ada 4 siswa. Ada 3 siswa yang mempunyai berat badan 36 kg dan berat badan 39 kg ada 2 siswa. Itu contoh dari membaca data. Sedangkan contoh menafsirkan data antara lain yaitu yang pertama, berat badan siswa yang paling banyak adalah 37 kg dan selisih jumlah siswa dengan berat badan yang paling ringan dan paling berat yaitu 5 dikurangi 2 sama dengan 3 siswa. Itulah tadi materi belajar pengolahan data statistika dasar. Semoga kalian lebih mudah untuk memahaminya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.